Bapak ini kamera ini. Teleponnya dengan radiologi sama otak. Ini direkturnya ICU. Ya, di balik ini. ada foto dari sana, foto dari sana. Ya. Sorry. Ini radiologi. Ini baru mau bantu kipas yang merah. Oh ini sehat. Ini CT scanner. Berapa slide? 128. Ini di sini kita lihat itu. Aja alatnya belum ada. Dokter sini baru mau bantu dengan MRI ya. MRI di sebelah kanan, di sebelah dengan fluoroskop. Dari BPJS. Suster itu juga. Iya, kita di sini punya yang namanya kartu khusus sehat. Jadi selain BPJS, jadi khusus yang tidak ditanggung oleh BPJS, rujukan pasien. Jadi secara itu ada keluarganya di banyak sekali yang harus kasih makan itu. Ya. Asli Papua tapi ya. Keluarganya juga. Khusus Papua. Sama lah kalau itu Surabaya itu dari Madura datang. Ya kita harus Kasih juga ya. bagus. Kalau meninggal PT mati kasih apa PT mati. Ini radiologi semua. Radiologi. Ya. Ada yang khusus. Dan harus jadi. Jadi pakai. Iya, masih ikut. Ada. Yang lama. Kakak dokter Heru belum anu ke sini. Ada operasi? Di sebelah sini bangunan apa? Kasus sampahnya ini ya. Sebelah kamar operasi. Operasi dan ini posko semua. Posko. Penurunan kesadaran, posko, sama Epilepsi. Di sebelah sana sebenarnya bangunan apa? Balik ini nggak ada bangunan loh. Apa? Akses ke kamar jenazah ke belakang. Ke Tapi belakang. ada tanah luas. Ya masih ada. Kalau yang di sini sebenarnya kamu saya Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan kita sekaligus pengampu kardiovaskuler nasional. Jadi pengampu penyakit jantung dan pembuluh nasional. Nah, regional kami punya untuk wilayah Papua itu adalah dari Rumah Sakit Sutomo, ada Dokter yang mewakili, Dokter Molin. Kemudian Dokter Hananto ini adalah Ketua Tim Pengampu Jejaring Kardiovaskular Nasional. Jadi kalau saya Direktur Pusat Jantung Nasionalnya, untuk pengampu ini Dokter Hananto. Jadi kami datang ke sini sebenarnya secara tidak terjadwalkan. Kami akan melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit di Provinsi Papua. Nah, dengan Pak Kadinkes tadi dan Bapak Direktur, kita melihat situasi seperti ini. Memang dalam roadmap kami memang akan melakukan juga kunjungan, tetapi nanti. Nah, ketika kami melihat sekarang, ini settingnya rumah sakit kabupaten. Ke depan di rumah sakit kabupaten ini pun akan dilakukan pelayanan jantung. Walaupun dokter jantungnya belum ada, tapi akan segera kita mapping di sini. Dan di rumah sakit kabupaten itu masuk kriteria madya, artinya untuk pelayanan jantung sampai kepada tingkat pelayanan jantung intervensi, memasang ring, ya, dengan mesinnya yang disebut dengan ruangan cath lab. Tadi kami meninjau mana yang paling tepat, ruangan mana yang paling cocok sesuai dengan zonasi yang ada. Barangkali kami sudah tunjukkan ada beberapa tempat tadi yang sesuai, mungkin bisa ditindaklanjuti Bapak Kepala Dinas maupun Bapak Direktur. Mungkin detailnya nanti Dokter Hananto sebagai Ketua Pengampu bisa memberikan arahan kira-kira apa yang bisa dilakukan di setting
rumah sakit kabupaten, bahkan nanti untuk rumah sakit provinsi yang akan baru dibangun. Ya, terima kasih. Selamat siang. Jadi pengampuan kardiovaskular nasional itu ada misinya. Misinya yang pertama adalah memeratakan pelayanan kardiovaskular nasional. Yang kedua, menyamakan kualitas pelayanan kardiovaskular nasional. Sehingga kita harapkan nanti orang yang terkena serangan jantung masuk rumah sakit Nabire pelayanannya sama dengan Jawa, sama dengan Dr. Sutomo, sama dengan rumah sakit jantung harapan kita. Jadi ada dua, memeratakan pelayanan kardiovaskular nasional, menyamakan kualitas. Tujuannya ada dua. Satu, mendekatkan akses. Orang terkena serangan jantung harus ditolong. Jadi kemudian tentunya akan menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Data yang disampaikan oleh Pak Menkes, angka kematian kardiovaskular itu mendekati 250.000 per tahun. Jauh lebih tinggi dari COVID yang 150.000 untuk kardiovaskular. Oleh karena itu, khusus untuk Papua Tengah ini, ya, kita juga harus mendapat perhatian dari kementerian. Dan kematian kardiovaskular itu disebabkan oleh serangan jantung, infark, miokard, atau pembuluh darah jantung yang nutup. Dan ini adalah hot zone, IGD, ya. Kemudian masuk ke ICU, ya. Kemudian nanti di sini akan kita bangun, ya, kita rencanakan ke tempat cath lab. Jadi nanti orang terkena serangan jantung masuk di sini, penyempitannya dibuka, dipasang ring, setelah itu masuk ICU. Jadi pasien dengan kegawatan kardiovaskular itu kita hindari untuk naik turun lift, karena bisa terjadi henti jantung dimanapun berada. Sehingga ini yang namanya hot zone, ya. Jadi sudah bagus sekali. Kemudian kita kesini ada OK. Jadi zonasi ini nanti akan menjadi zonasi kegawatan kardiovaskuler. Tetapi intinya ya tidak hanya kardiovaskuler juga. Karena nanti di rumah sakit umum settingnya tidak khususnya bukan untuk kardiovaskuler saja, tapi ada 5 penyakit. Yang pertama kegawatan kardiovaskuler, yang kedua adalah kegawatan bayi, kegawatan ibu, stroke, dan trauma. Jadi 5 kegawatan ini yang paling besar menyebabkan kematian di Indonesia, itu nanti pelayanannya bisa di satu tempat ini. Ini adalah harapan dari Kementerian Kesehatan, khususnya kardiovaskuler, untuk menurunkan kesakitan dan kematian. Kemudian nanti kita akan membangun 3 poin. Yang pertama, fisik. Fisik kita lihat, zonasi dan lain-lain. Yang kedua, kita akan membantu peralatan yang di atas 1 miliar, itu nanti bisa dibantu. Tapi yang di bawah itu nanti bisa dari PAD. Kemudian yang paling sulit adalah SDM, sumber daya manusia. Kita harus siapkan nurse kardiovaskuler, dokter spesialis jantung, dan juga tentunya tidak hanya itu, nanti kita juga rumah sakit ini kita harus membina juga orang-orang yang bisa memelihara alat-alat canggih tadi, IPSRS. Orang-orang yang bisa memelihara alat-alat tersebut. Kemudian ada orang-orang yang harus juga kita ampu juga, orang yang bertanggung jawab terhadap pengadaan obat. Untuk penyakit kardiovaskuler, kegawatan kardiovaskuler, itu haram jawabannya, obat habis, sudah mau beli, belum datang. Sudah, belum, nggak boleh. Jadi obat harus selalu ada. Obat kegawatan kardiovaskuler harus selalu ada. Dan ini adalah tanggung jawab tim pengadaan. Sehingga banyak sekali pengampuan kardiovaskuler yang harus kita bantu, kita bangun. Sehingga untuk tadi, menyamakan kualitas. Jadi tidak hanya dokter spesialis. Dokter spesialis datang, alatnya nggak ada. Dokter spesialis obatnya tidak ada. Sampai listriknya. Saya bilang tadi juga listriknya. Alat canggih di sini kalau listriknya nggak ada, alatnya mati bagaimana? Jadi semua aspek untuk membangun pelayanan kesehatan, insya Allah kita bantu, dan tentunya harus ada partisipasi dari Pemda. Dalam ini Gubernur, Bupati, dan Bapak Kepala Dinas. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Bentar dulu. Oke. Bentar dulu. Pak,
nyicil dia sekolah lagi. Setelah selesai ada